Tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudaraku, dalam hal menghakimi, kita tidak punya hak untuk menghakimi, karena penghakiman adalah milik Allah itu sendiri. Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, dan seringkali kita melihat bahkan mendengarnya. Tetapi ingatlah, setiap hal-hal yang bagi kita merasa dirugikan, bagi kita merasa tidak mengenakan, tetapi ingatlah, tidak adalah hak untuk kita dapat menghakimi mereka. Kita dirindukan oleh Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan, dan Tuhan selalu berpesan kepada kita untuk terus mengasihi dan menyayangi mereka. Karena dengan mengasihi dan menyayangi mereka, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat sesuatu yang berbeda di dalam keimanan kita. Dan oleh karena itu, barulah mereka sadar bahwa apa yang diimani oleh kita, apa yang dilakukan oleh kita, selalu dituntun dengan cinta kasih. Saudara-saudaraku, di sini sangat jelas sekali. Tuhan berpesan kepada kita tentang hal menghakimi. Siapakah kita sehingga kita dapat dan kita ingin, bahkan kita mau melakukan seperti apa yang kita ingini untuk menghakimi sesama kita. Walaupun pahit hati kita, walaupun kita merasa sangat terluka di dalam hidup kita ini. Dengan perkataan, bahkan mungkin dengan perbuatan saudara-saudara kita yang telah membuat kita merasa resah, bahkan merasa ada ketakutan di dalam diri kita. Tetapi satu hal yang perlu diketahui oleh kita tidak boleh menghakimi mereka dengan pikiran kita sendiri, dengan perkataan kita sendiri, apalagi sampai dengan perbuatan kita untuk mau menghakimi mereka. Kita tidak memiliki hak itu. Ingatlah, karena penghakiman adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada waktu di mana Tuhan akan datang dengan cara Tuhan sendiri yang dapat menghakimi mereka sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, bila mana kita mendapat pelecehan, bila mana kita mendapat penganiayaan, baik lewat kata-kata bahkan tindakan sekalipun, angkatlah tanganmu dan katakanlah, Tuhan, aku hamba-Mu, terjadilah seperti yang Kau kehendaki, Tuhan. Ingatlah itu, saudara-saudaraku. Jangan pernah kalah, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Terus kabarkan kabar sukacita, kabar tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kita kepada semua manusia ciptaannya. Saudara-saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Aku berpesan kepadamu hari ini kepadamu, saudara-saudaraku. Ingatlah akan pesan Tuhan ini kepadamu. Jangan kita menghakimi dengan cara kita sendiri. Karena sekali lagi aku katakan kepadamu, penghakiman adalah milik Allah kita. Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Baik, mungkinkah seperti itu yang dapat kukatakan kepadamu di saat ini. Saudara-saudaraku, sudah beberapa video yang telah saudara-saudaraku telah saksikan. Aku terus mengatakan akan hal-hal
seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepadamu saudara-saudaraku. Karena aku tidak memiliki hak untuk mencuri kemuliaan Tuhan, karena Tuhan akan memberi penghukuman kepadaku. Siapakah diriku ini yang begitu berani mau membawa diri untuk melebihi daripada Sang Pencipta, mau membawa diri lebih daripada Allah yang Maha Kuasa. Aku hanyalah hamba, aku dijadikan dari debu dan tanah, sama sepertimu saudara-saudaraku, yang harus tetap setia melakukan apa yang menjadi kerinduannya Allah itu di dalam kehidupan ini. Aku mengasihimu, saudara-saudaraku, sebagaimana Allahku mengasihiku. Aku pun harus mengasihimu. Ingat saudara-saudaraku, jangan kalah dalam hidupmu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus mengasihimu, kini dan sepanjang segala masa, sampai dengan kedatangannya untuk menjemput kita kembali bersama Tuhan kita pada kediaman kita yang kekal, rumah Bapa di surga, rumah Allah kita, rumah Tuhan Yesus di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom.